Siap. Bapak Ibu ulang tahun kami sekalian sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul momen yang sangat langka dipersatukan oleh Bu Evi sebagai pemateri, menyatukan guru TK, guru SD dan guru SMP. Momen yang sangat luar biasa. Kita akan bertemu Bu Evi. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada para sekolah yang berkenan menghadiri diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Bu Evi Rahmanisa yang saat ini beliau menjadi guru penggerak anak-anak sekolah. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada Bu Evi yang sekarang akan memberikan materi berbagi ilmu kepada kita semua. Tak kalah banyak terima kasih saya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu hadir bersama kami di sini. Semoga amal ibadah Bapak Ibu datang di sini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebesar tersebut. Biar tidak tegang, saya akan tunduk boleh. Ya, dikasih cakep ya. Bulan di langit bersama bintang. Kopi di situ dengan air. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih berkenan hadir. Tepuk tangan dong. Baik Bapak Ibu, runtutan acara, rundown acara kita kali ini yaitu yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP 1 Atap 2 Cikalongtan. Yang kedua adalah diseminasi materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Evi. Yang ketiga diskusi, yang keempat adalah penutup. Untuk mengefektifkan waktu sebelum kita mulai ke acara sambutan, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP 1 Atap 2 Cikalongtan. Kepada Pak PP Firman saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya bahwa pada hari ini, pada pagi ini kita dapat berkumpul di kampus SMP Negeri 1 Atap 2 Cikalongtan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang kebetulan pada saat ini akan dibawakan atau disampaikan oleh Ibu Evi Rahmanisa SPG. Kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam semoga selalu berlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga umatnya. Mudah-mudahan Syafatul Jumat telah berakhir. Amin ya Allah alamin. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pembawa acara Ibu Eva Nurdiana MP. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Evi Rahayu Harinisa sebagai CKP 11 yang pada kesempatan ini akan membawakan diseminasi budaya positif, dan juga tak lupa terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru dari SMP, SD maupun dari PAUD yang ada di wilayah desa Prioritas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua dapat membawakan rahmat dan berkah bagi semuanya, dan juga tentunya adalah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan diseminasi budaya positif, seperti yang kita ketahui bahwa budaya positif adalah nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita ini yang berpihak pada murid, sehingga nilai itu diharapkan dapat membangun baik jiwa maupun raganya murid-murid tersebut untuk bekal mereka kelak setelah menamatkan pendidikannya, sehingga mereka dapat mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan untuk bekal hidupnya. Adapun harapan dari dilaksanakannya diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama adalah untuk murid itu sendiri, bahwa murid itu diharapkan dapat melaksanakan budaya positif di sekolah, sehingga pembelajaran maupun pendidikan yang dilaksanakan khususnya di SMP Negeri 1 atau 2 Cibalongkang atau di sekitar desa ini dapat meningkat baik kualitasnya maupun kuantitasnya, sehingga diharapkan juga guru dapat membimbing dan menuntun murid-murid tersebut ke arah yang lebih baik lagi di dalam melaksanakan budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai positif tersebut. Dan untuk yang lebih jauhnya lagi adalah semoga pembelajaran atau pendidikan untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan dapat meningkat di bidang akademik maupun non akademiknya, selain itu juga di bidang jasmani dan rohaninya dapat meningkat ke arah yang lebih baik dan dapat tercapai secara maksimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan sebelum dilaksanakannya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Evi Rahayu Harinisa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Kepala SMP 1 Cibalongkang yang telah memberikan sambutan dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Sebagai informasi, Bapak Kepala ini juga merupakan guru penggerak angkatan 9. Saya 10 dan Bu Evi 11. Yang ada di hadapan saya insya Allah jadi guru penggerak angkatan 12. Nanti kita bantu bersama-sama ya. Tugas-tugas yang Ibu Evi sekarang melaksanakan itu pernah saya laksanakan juga, Pak Kepala sudah pernah melaksanakan. Insya Allah kita akan juga mendukung rekan-rekan yang nanti angkatan 12. Amin. Bu Lia, baik, untuk acara selanjutnya yaitu kita masuk ke materi inti, acara inti yaitu pemaparan
materi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan saya yang sangat luar biasa, Ibu Evi Rahayu Indonesia SPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya dan untuk menerapkan budaya positif ini. Dan yang terakhir kepada rekan-rekan dari guru PAUD, guru SD dan juga guru SMP yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk hadir di dalam acara diseminasi budaya positif ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Biar kita tegang, akhirnya saya yang tegang. Kita senyum dulu 10 detik. Senyum pertama ini. Boleh senyum. Ya, kalau sudah ya. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif? Baik, siapa tahu di sini Bapak Ibu ada yang mau mengutarakan pendapatnya. Apa itu budaya positif? Enggak. Pak Edi Badek sudah. Ya, kalau tidak baiklah akan saya Jadi budaya positif itu adalah pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Bernilai positif. Contohnya agar mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif. Karakter positif itu contohnya jujur ataupun kebiasaan ibadah. Nah, ini itu ketika menjadi budaya, maka nantinya baik dalam pengawasan ataupun tidak akan berjalan dengan sendirinya. Gitu. Berarti Abi kira Nah, kenapa kita sebagai guru itu harus mengetahui apa itu budaya positif? Karena peran kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu sebagai seorang pendidik yang baik untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian dalam mewujudkan budaya
sekolah. Nah, caranya yaitu dengan menjalin komunikasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga guru-guru yang lain ataupun komite. Nah, setelah kita mengkomunikasikannya dengan warga sekolah, maka kita akan bisa berkolaborasi dan menciptakan toleransi antar warga sekolah. Kemudian budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang sebagai berikut. Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran paradigma baru. Seperti yang sudah kita tahu, hari ini kita sedang digadang-gadangkan tentang kurikulum merdeka, dan ini menuju pada tujuan akhirnya, yaitu pendidik kita berkarakter pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang didesain berdasarkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi pada hasil akhirnya murid kita itu diharapkan memiliki karakter profil pelajar Pancasila, diantaranya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain. Bayangkan di tangan Bapak Ibu ada sebuah benda yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Ya, bisa duit, bisa anak atau apapun. Pokoknya yang sangat berharga. Kemudian coba temannya berusaha untuk membuka kepalan tersebut. Bisa dengan merayu, memaksa, dan lain-lain. Kira-kira menurut Bapak Ibu bakalan dibuka kemungkinan. Tergantung cara merayunya. Tergantung cara merayu. Nah, jadi itu tuh diibaratkan tentang teori kontrol. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol kepalan tangan kita itu kita sendiri, bukan orang lain. Nah, hari ini kita sering jadi guru itu bisa mengontrol murid, padahal itu hanya ilusi. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol murid, tapi murid itu yang mengontrol diri sendiri. Jadi mungkin mereka misalnya mau melakukan sesuatu, tapi mungkin itu atas dasar keterpaksaan atau takut dihukum atau hanya ingin ujian. Kemudian ilusi bahwa jadi semua itu hanya ilusi. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini kita berpendapat bahwa ketika membuat orang merasa bersalah atau murid merasa bersalah itu bisa membuat murid kita mampu memperbaiki kesalahannya, padahal itu hanya
kita selalu memaksakan kepada murid kita bahwa yang menurut kita benar itu benar gitu. Jadi memaksakan gitu ya, seringkali seperti itu. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, betul? Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin mereka membuat kesalahan, tapi sebenarnya ketika mereka berbuat salah itu mereka memiliki tujuan. Ya, tapi mungkin kita tidak tahu apa tujuan mereka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, harusnya kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan peserta didik untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru, bukan memaksakan. Misalnya, nak, kamu harus kerjain PR, tapi anaknya tidak mau. Harusnya dikasih pilihan. Kemudian kita selalu berpikir menang atau kalah, padahal seharusnya antara guru dan murid itu berpikir menang dan menang. Jadi bukan hanya kita yang menerapkan aturan, tapi kita juga harus mendengar murid ini maunya apa. Jadi murid menang juga menang. Dan kedua, disiplin positif. Nah, kalau terbersih kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbersih di pikiran Bapak Ibu? Disiplin. Taat pada aturan, berat dijalani. Berat dijalani. Apalagi? Ya, tepuk tangan untuk pilihan. Nah, disiplin positif ini adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Jadi kan selama ini menurut kita disiplin itu taat pada aturan. Nah, sebenarnya disiplin ini harusnya mengajarkan tanggung jawab dan dengan kesadaran diri anak, bukan aturan kita harus dipatuhi anak. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Tadi seperti yang saya bilang, kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Maka ketika disiplin positif ini tercipta, nantinya anak yang akan mengontrol diri mereka sendiri untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri. Nah, tujuannya disiplin positif ini yaitu memunculkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada dalam diri mereka, bukan motivasi dari luar, agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi adapun ketika nanti anak berdisiplin itu bukan karena kemauan guru, tapi karena mereka menghargai diri mereka sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan akibat paksaan, penghargaan ataupun hukuman. Kemudian membiasakan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Kedua, nah nilai-nilai kebajikan itu yang pertama yang sudah sering
profil belajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian menurut Ibro Primary program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian di The Seven Essential Virtues, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Jadi nantinya kita harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan ini. Mana nilai kebajikan yang bisa kita beri untuk bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu pasti datang ke sini juga memiliki motivasi. Mungkin motivasinya karena kasihan. Anda benar. Ya, motivasi itu apa sih Bapak Ibu? Dorongan. Iya. Saya gini. Mau cepat bebas. Jadi gini ya, kasih coklat gitu. Calek-calek. Calek-calek. Kasih coklat untuk Bu Imas. Calek-calek. Calek-calek. So sweet. Nah, jadi motivasi itu dorongan. Nah, setiap kita melakukan sesuatu itu pasti kita memiliki dorongan atau tujuan ya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Kemudian melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datangnya dari luar atau dari orang lain. Misalnya murid datang tepat waktu, kadang karena takut dihukum atau ingin dipuji. Nah, kalau misalnya mereka sudah memiliki motivasi intrinsik, maka ya ketika murid itu datang tepat waktu bukan karena takut dihukum atau bukan karena ingin mendapatkan pujian atau imbalan, tapi karena kesadaran diri mereka. Jadi motivasi intrinsik itu melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk tadi menuju disiplin positif, kita harus membuat keyakinan sekolah atau membuat keyakinan kelas. Nah, tadi kan kalau misalnya selama ini kita hanya memiliki tata tertib sekolah yang harus dipatuhi oleh warga sekolah tanpa kita tahu murid ini setuju atau tanpa kita mendengar apa sih yang diinginkan murid-murid kita. Nah, jadi kenapa keyakinan sekolah bukan peraturan sekolah? Karena keyakinan kelas atau sekolah itu merupakan suatu kesepakatan antara guru dengan murid, di mana guru sangat berperan dalam menciptakan keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Jadi keyakinan kelas atau sekolah ini melalui diskusi. Jadi kita juga bisa mendengar apa keinginan murid dan murid juga bisa tahu apa yang kita inginkan. Maka nanti akan ada kesepakatan bersama sehingga ketika murid menjalankan keyakinan kelas atau sekolah ini, mereka jalankan dengan hati yang
ridho gitu, karena ini juga sudah kita musyawarahkan gitu. Dan harus dilaksanakan untuk lingkungan kelas atau sekolah. Nah, dalam pembentukannya kita sama ini berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kita harus menghindari kata-kata yang negatif. Karena misalnya gini, Bu jangan nengok, jadi nengok kan. Jadi ketika kita menggunakan kata negatif, kita malah terdorong ingin melakukannya. Jadi usahakan keyakinan kelas itu dibuat dengan pernyataan positif. Kemudian katanya sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 8 yang saya buat di pelajaran SBK. Di sini kurang. Jadi contoh untuk waktu itu misalnya harus hadir tepat waktu dan memakai seragam aturan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Menjaga kebersihan lingkungan, meminta izin kepada guru ketika ingin keluar kelas, aktif, bebas berkreasi dan menyenangkan, saling menghormati dan menghargai. Nah, ya ini kita ice breaking dulu. Breakingnya botak, batik, batuk. Kalau botak memegang kepala, kalau batik memegang baju, kalau batuk memegang mulut. Siap Bapak Ibu? Batik. Botak, batik, batuk, batuk. Kita lanjut lagi ya. Input siswa. Jadi siswa itu ketika melakukan kesalahan, mungkin mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ketika seorang murid melakukan sesuatu yang tadi ya perbuatan yang bertentangan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan, harga diri. Biasanya ada ya anak yang ingin jadi ketua geng misalnya. Nah itu biasanya kebutuhan dasar penguasaan, karena mereka ingin harga dirinya naik gitu. Kemudian dianggap untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak diatur, kemungkinan mereka ingin kebebasannya tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Kalau di SD, di PAUD biasanya kan anak-anak itu senang berlari-lari gitu. Nah, jadi kebutuhan kesenangan itu bermain,
Ia sekedar tertawa. Ini contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali namanya Doni. Tadi sudah oke. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan membuka Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan dari melakukan hal itu? Kira-kira kebutuhan apa yang dicari Doni yang kurang? Mungkin mencari perhatian. Apa? Mencari perhatian. Mencari perhatian, bisa. Capek. Bertahan hidup. Bertahan hidup, ya mungkin sama lapar ya. Jadi yang pertama hanya lapar. Jadi Doni berusaha memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian Doni senang diperhatikan temannya. Jadi Doni berusaha memenuhi kebutuhan akan kasih sayang. Doni ingin membuat temannya takut. Berusaha memenuhi kebutuhan akan hukuman itu spontanitas. Tidak diketahui murid, bersifatnya satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik dan verbal. Verbal itu kata ya. Jadi hukuman itu kadang spontan, bisa ada murid terlambat berdiri atau keliling lapangan. Jadi satu arah, hanya kita yang tahu. Atau misalnya bisa kata-kata. Kemudian kalau konsekuensi terencana disepakati menurut aturan. Kemudian murid tetap merasa tidak nyaman. Guru selalu memonitor atau memantau murid. Kemudian yang terakhir restitusi, ini yang paling baik. Jadi restitusi ini proses memperbaiki kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Proses kolaboratif untuk mencari solusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam restitusi ini kita ada dialog dulu dengan murid. Misalnya, kenapa gitu kamu melakukan kesalahan itu? Jadi ditanya dulu alasannya, terus dicari solusinya juga bersama-sama antara guru dengan murid. Bukan hanya kita yang kamu salah, kamu melakukan ini. Gitu. Jadi kalau yang terakhir ini ditanya dulu bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian pemantau, teman, dan yang terakhir manajer. Nah, kalau yang 4 ini tidak baik ya. Jadi yang paling baik itu sebagai manajer. Sebenarnya untuk pemantau dan teman itu masih bisa dilakukan, namun untuk membuat murid belajar bertanggung jawab dan mencari solusi sendiri kurang baik. Jadi yang paling baik itu manajer. Nah, ini adalah video contoh kontrol guru. Guru seperti apa kita selama ini? Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya.
sana. Sedangkan PR proyek pendidikan akan diajak. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak kerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji. Tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Kalau yang kedua, apa kontrol gurunya? Membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Nah, ini sebenarnya kurang bagus ya, karena tetap saja harga diri anak itu terluka ketika kita membuat anak merasa bersalah. Jadi bukannya memperbaiki kesalahan, dan bagaimana caranya memperbaiki kesalahan mereka. Mungkin anak merasa nyaman dengan kita, tapi dia terkadang malah menyepelekan kita karena menganggap kita itu teman. Kamu kok nggak mau berolahraga? Bapak catat olahraga bulan ini. Bapak, 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Tadi yang barusan pemantau. Jadi anak itu sudah tahu kalau misalnya dia tidak pakai baju olahraga, apa untuk menebus kesalahannya gitu. Itu pemantau. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore nungguin ibu di warung, nggak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Tiap malam sampai di kamar malam, Bu. Bagaimana kalau kamu mengambil jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, dan yang terakhir ini posisi kontrol manager. Jadi anak ditanya dulu kenapa alasannya tidak mengerjakan pekerjaan, dicari solusinya bersama-sama. Nih contoh nih, murid datang terlambat masuk kelas. Nih berdiri di depan kelas 1 jam. Ini contoh penghukum. Kemudian murid datang terlambat masuk kelas. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Ini membuat mereka bersalah. Kemudian, ayo dong ikuti aturan kelas. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini contoh kontrol sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan kelas, kamu tahu konsekuensinya. Setelah jam pelajaran selesai, bersihkan kelas dan jangan diulangi lagi. Ini posisi kontrol pemantau. Apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan ini posisi kontrol yang terakhir, yaitu posisi kontrol manajer. Nah, contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Si anak akan merasa bersalah. Betul.
Populasi membuat merasa bersalah. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti Bapak Ibu sudah paham ya? Ya, tepuk tangan. Ayolah makan demi Bapak Ibu ya. Teman. Nah, betul. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira apa posisi kontrolnya? Buat bersalah. Mantap. Mantap ya, karena tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi ada apa konsekuensinya? Kalau tidak dapat nilai maka tidak dapat tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas tidak mendapat nilai. Mantap. Nah, yang paling baik itu Bapak Ibu posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Jadi dikatakan berhasil itu ketika murid itu dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ketika mereka melaksanakan segala sesuatu itu dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, bukan karena takut atau karena ingin diberi pujian. Kemudian guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer atau guru itu sebagai manajer, maka kita mencari solusi bersama. Bukan hanya kita yang mencarikan solusi, tapi kita mencari solusi bersama sehingga mereka bisa belajar dan mencari sendiri. Ketika mereka melakukan sesuatu itu untuk memperbaikinya dengan kesadaran mereka sendiri. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, segitiga restitusi ini guru yang mengambil posisi kontrol sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah mengajarkan tanggung jawab, memperbaiki kesalahan, dan membangun kembali hubungan yang saling menguntungkan. Yang tadi ya, jadi guru menang, murid pun menang. Contoh validasi tindakan yang salah. Jadi mencari tahu alasan apa yang membuat mereka melakukan kesalahan. Contoh pertanyaannya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan cuma murid ya, kita juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan menanyakan keyakinan. Tadi di awal sudah ada keyakinan kelas. Jadi pertama-tama untuk menciptakan disiplin positif ini kita harus membuat dulu kesepakatan agar nantinya ketika murid
jadi kita bisa menanyakan dulu kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi ditanyakan lagi gitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nih, ini contoh menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kan suka ada yang di iklan kotor itu baik. Kotor itu bersih. Kotor itu baik. Jadi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi kita jangan fokus pada masalah, tapi kita harus fokus pada mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap murid melakukan kesalahan itu pasti dia punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal, kita juga bisa mencari pilihan lain. Misalnya, kamu bisa melakukan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi padahal kalau misalnya kamu tidak berpikir lebih panjang, kamu mungkin bisa melakukan hal yang lebih dari ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita membangun motivasi dalam diri anak. Yaitu dengan menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh menangani kasus posisi manajer. Jadi ceritanya Nova ini terlambat sekolah karena main game. Nah, untuk menerapkan segitiga restitusi, jadi ditanya dulu, kenapa terlambat sekolah? Katanya karena main game. Jadi menstabilkan identitas saya, misalnya kalau di sini kita juga suka main game, tapi jangan sampai larut malam. Nah, ini ditanyakan apa keyakinan kelas kita.
diskusi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kan anak itu sebenarnya punya solusi sendiri gitu. Ketika kita ajak diskusi, maka dia juga akan menerima kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Kita juga bisa menanyakan, jadi kamu maunya jadi pribadi yang seperti apa? Jadi dengan segi 3 aktiviti ini kita bisa berkolaborasi dengan murid mencari solusi bersama. Gitu. Nah, saya juga pernah tuh di SMA. Nah, memang ketika anak diajak diskusi gitu, ketika mereka melakukan kesalahan, ternyata mereka itu lebih menerima daripada ketika kita menghukum mereka. Dan ketika ditanya juga, kenapa kamu seperti itu? Katanya iseng gitu. Nah, kata saya ya, kalau misalkan selama ini kamu sudah banyak melakukan kesenangan yang lain, alangkah baiknya isengnya yang kurang bermanfaat itu dikurangi. Jadi kalau di dalam kelas itu kamu harus melaksanakan keyakinan kita, yaitu saling menghormati dengan guru. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Eni yang memaparkan dengan begitu jelas dan tegas. Paparan yang seperti barusan tidak akan sebagus itu jika tanpa pemahaman. Beliau sudah memahami beliau seperti ini, Pak. Mudah-mudahan beliau mengimplementasikannya dan kita semua mengimplementasikannya di lingkungan sekolah kita masing-masing. Kemudian saya ingin apresiasi dulu, boleh ya? Kampanye bagus, jujur Pak, Pak Kepala dan rekan-rekan semua. Pemaparan saya waktu mengerjakan tugas ini tidak sebagus Bu Eni. Pemaparan saya sangat alat adanya Bu Eni sangat luar biasa. Kampanye bagus, pemahamannya juga bagus. Saya sangat bangga beliau berkembang sejauh ini, dan mungkin untuk rekan-rekan yang nanti akan CGP angkatan 12, kita tidak akan ada perkembangan kalau tidak ada perjuangannya. Tidur larut malam, terus kita lakukan karya bolak-balik, kita tidak akan berkembang kalau kita tidak ada perjuangan. Itu mungkin itu ya. Kemudian yang selanjutnya sesi diskusi Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya, maka silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil. Oh, kelas aja. Tapi aku mau bertanya. Panggil silakan. Terima kasih untuk Bu Eni untuk pertanyaannya. Mungkin tadi yang segitiga ya restitusi itu bagaimana untuk memahami berbagai karakter siswa, terutama di sekolah dasar itu. Untuk tadi pemahamannya mungkin kelihatan mudah, tapi rasanya memang
untuk sangat sulit gitu ya. Untuk Soalnya kan melakukan. kita kebiasaannya seperti yang sudah gitu. Sekarang kita dengan adanya pemahaman yang baru harus kita bisa mengimplementasikan ke yang baru. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan kebiasaan-kebiasaan yang baru kepada murid-murid yang begitu banyak karakternya itu yang sangat membedakannya dari kalau 20 murid otomatis kan ada 20 karakter ya di kelas itu. Kalau di sekolah dasar apalagi itu sangat lumayan gitu untuk memahami 20 siswa di dalam satu kelas itu berarti kan kita harus berbeda-beda untuk memahaminya gitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Siti. Pertanyaan yang menggelitik otak kita untuk berpikir. Untung saya sebagai jawab. Pada yang sini jawab, maka dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya yang sangat membuat saya jadi sebenarnya untuk memahami karakter anak itu kalau sekarang itu ada yang namanya asesmen awal. Nah, mungkin bisa dicari di media sosial atau lainnya bagaimana cara mencari tahu karakter anak didik kita atau apa kebutuhan belajar yang seperti apa yang baik diterapkan untuk anak didik kita gitu. Nah, untuk sekarang kan banyak ya informasi-informasi di internet, di media sosial dan di PMM juga mungkin banyak. Nah, jadi menurut saya baiknya melakukan asesmen awal gitu. Nah, namun untuk menerapkan segitiga restitusi ini mungkin kita harus belajar mengelola emosi. Ya, saya juga sama masih dalam tahap belajar. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita harus tarik nafas dulu lah minimal. Jangan sampai kata-kata kasar keluar. Ketika kita sudah tenang dan anak pun sudah tenang, baru kita mencari solusi bersama. Mencari tahu dulu kebutuhan apa nih yang dicari anak ini. Baru kita bisa mencari tahu apa solusi yang terbaik gitu. Mungkin ini tidak bisa diterapkan secara langsung, tapi kita harus belajar menerapkannya. Sekian dari saya. Siapa tahu ada yang mau menambahkan, Bapak? Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya hanya akan menambahkan apa yang telah tadi disampaikan oleh Ibu Edi yang sebenarnya sudah cukup bagus dan sudah cukup lengkap terkait dengan penerapan segitiga restitusi terutama yang berkaitan dengan karakter peserta didik. Yang dapat saya tambahkan dari segitiga restitusi untuk kali ini yaitu di mana dalam melaksanakan segitiga restitusi itu di awal kita tidak ada yang namanya menghakimi dari peserta didik tersebut. Bagaimanapun hal itu tidak boleh kita lakukan dalam hal penyelesaian masalah atau kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan pembelajaran atau pendidikan kita di sekolah. Nah, setelah kita di awal seperti tadi Ibu Epi katakan bahwa kita tidak boleh emosi, harus dapat mengontrol emosi kita. Sebesar apapun kesalahan anak didik kita tidak boleh menunjukkan hal tersebut. Jadi ya, kita belajar benar-benar untuk mengontrol hal tersebut. Itu yang pertama, kita tidak boleh menghakimi. Yang kemudian
kita selanjutnya adalah menanyakan alasan pada peserta didik tersebut, mengapa hal itu sampai bisa terjadi, sampai bisa dilakukan oleh anak atau peserta didik tersebut. Setelah diketahui, nah, alasan-alasannya barulah kita akan tahu, oh ini alasannya, latar belakangnya seperti itu. Jadi kita akan mencarikan solusinya. Di mana solusinya tersebut kita kembalikan lagi kepada peserta didik. Jangan kita mendikte anak atau peserta didik tersebut, kamu harus begini, kamu harus begini. Tetapi silahkan cari solusinya oleh sendiri. Nah, setelah anak didik atau peserta didik tersebut menemukan solusinya, nah baru kita dapat mendorong tersebut atau peserta didik tersebut untuk melaksanakan solusi tersebut. Jadi di akhirnya adalah permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut yang dicari solusinya, kemudian ya solusinya tersebut adalah hasil dari buah pikiran dari peserta didik tersebut, sehingga dalam melaksanakannya tidak akan merasa terbebani atau merasa berat. Itu saja yang ditambahkan dari ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak ya semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya itu hanya menambahkan saja, Bu, ya, seperti itu. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang menjawab pertanyaan dari sini. Ada yang lain? Ya, Bu, terima kasih. Iya. Pertanyaannya sudah dijawab dengan jelas ya. Cuma di kita mungkin ada kendala ya. Jangan dilakukan asesmen awal ya, tes diagnostik. Jadi kita sebelum siswa masuk SD, masuk SMP itu dites dulu silakan. Jadi nanti masuk ke profil belajarnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, anak ini latar belakang keluarganya seperti apa, terus suka belajar di tempat yang seperti apa, itu penting. Jadi ketika si anak itu muncul di kelas, kita udah tahu latar belakangnya dari catatan-catatan tes diagnostik tersebut. Kalau di SMP, Pak Eki belum ya? Pas di Jairama atas muda candi sasana di kalkulasi generasi. Siap. Ya itu bisa jadi bahan untuk kita ya pelajaran di kelas. Ada lagi pertanyaan mungkin Bapak, Ibu? Cukup. Jika tidak ada pertanyaan, bagaimana Ibu Eki? Mau ditutup saja? Baik, terima kasih Bapak Ibu dari awal sampai akhir kegiatan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan manfaat, dan utamanya bagi yang belum mengikuti grup pergerakan anak 12, ayo nanti kita saling support, saling mendukung untuk mengerjakan tugas bareng-bareng seperti sekarang ya. Kita tidak kasihan ke Bu Evi karena saya merasakan dulu dibantu oleh Bu Evi dan rekan-rekan. Mungkin nanti ketika Bu Siti, Ibu Dimas atau Pak Eda nanti, insya Allah kita juga akan support. Kita saling support bersama-sama demi kemajuan sekolah kita bersama-sama. Baik, dari awal sampai akhir kegiatan telah kita laksanakan. Mari kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, kita hari ini akan membuat tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ada yang tahu apa keyakinan kelas? Tidak.
balik. Ya Lili nulis nanti. Terus Nita kayak guru aku mah. Udah disebutkan dulu. Ya tadi deh. Misalkan kayak guru belajar. Asik. Iya. Atep, iya. Ingin kelas bersih dan seru. Nah, ingin kelas bersih Dan seru. Terus bersih dan ingin kelas bersih dan rapi. Bersih dan kelas yang rapi. Agar kelas ini bersih dan tidak kotor. Berarti sadayana hoyong. Abi benten sih. Tapi kabar kan aja. Saya mau kelas yang nyaman, seperti damai, tentram, dan tidak bertengkar. Tadi sempat tengkar. Saya sempat tengkar. Berarti ini damai. Ya, saya ingin damai. Berarti dia selalu. Terus ya, bersih, nyaman, berdamai dengan semua orang. Curang. Rapi. Di salah patut tak? Sapa Pak Patut. Oke, Pak. Oke, jadi sudah kita dapatkan keyakinan kelas kita. Yang pertama yaitu tepat waktu. Jadi datang ke sekolah Harus tepat waktu. harus tepat. Waktu. Yang kedua baju pakaian rapi. Pakai sepatu terus Baru. pakai baju. Selama di kelas meternya dibuka. Istirahat ya Deui. Terus yang ketiga bersih. Sampah dibuang kemana? Pada tempatnya. Terus tenang. Tenang teh pas naon? Pas belajar.
Setuju.